Tiga satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Hal itu dilakukan usai terjadinya keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar. Mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. Nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Permintaan maaf disampaikan oleh Badan Gizi Nasional setelah rangkaian masalah terjadi dalam program makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, Jawa Barat, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor alami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan, seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rizky Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Dalam aturan yang dibuat pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi makanan MBG harus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Data di Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Center for Indonesia Strategic Development Initiative mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan.
Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional meminta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG untuk melakukan perbaikan. Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG tersebut akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN Nanik Sdeyang, hingga kini sudah ada 40 mitra dapur MBG yang ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Hari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. 24 jam silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian.